Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania Siti Nur Farida dari kelas B Program Studi Ilmu Perpustakaan tahun 2022. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Pengantar Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan. Judul materi yang ingin saya bahas yaitu dari pustaka hingga ilmu perpustakaan dan informasi. Terbentuknya kata perpustakaan telah melewati berbagai perkembangan kata, yang pada awalnya terbentuk dari kata pustaka. Secara etimologi, pustaka merupakan sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik berpengetahuan, komunikasi pengetahuan berbasis tulisan dalam segala format media. Pustaka sebagai sarana artinya fondasi untuk membangun pengetahuan, dan pustaka sebagai himpunan artinya pengetahuan yang digunakan untuk bersama-sama. Lalu muncullah kata pustakawanan yang berarti sebagai profesi. Profesi sendiri berbeda dengan pekerjaan, karena ciri-ciri dari profesi yaitu adanya ilmu yang dipelajari, ada asosiasi progresifnya, memiliki kode etik yang tertulis, dan berguna bagi masyarakat. Akhirnya muncullah kata perpustakaan yang memiliki pengertian yaitu sesuatu institusi yang mengurusi terkait perpustakaan. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Kata perpustakaan awalnya terbentuk dari kata pustaka. Kata pustaka sendiri bukan merupakan kata asli dari bangsa kita, bahasa Indonesia, tetapi merupakan kata yang berasal dari bangsa Persia atau yang sekarang disebut dengan Iran Pertengahan. Pada bahasa Jawa, pustaka biasa disebut dengan pustoko. Bangsa-bangsa Eropa juga telah mengartikan pustaka sebagai biblio dalam bahasa Latin, bibliotek dalam bahasa Belanda, dan biblioteku dalam bahasa Prancis. Selain itu, mereka juga memiliki istilah lain yang berkembang ke bahasa Indonesia, yaitu seperti boek dalam bahasa Belanda, kemudian menjadi book dalam bahasa Inggris, dan pada akhirnya berubah menjadi buku dalam bahasa Indonesia. Contoh yang lainnya seperti archief dalam bahasa Belanda, yang kemudian berubah menjadi archive dalam bahasa Inggris, kemudian menjadi kata arsip dalam bahasa Indonesia. Dahulu sebelum Masehi, ada dua imperium yang bersaing, yaitu Imperium Romawi dengan Imperium Persia. Keduanya bersaing akibat faktor budaya, teknologi, politik, ilmu, dan lain-lainnya. Kedua imperium ini lebih maju dibandingkan dengan bangsa lainnya. Pertama kali kata pos atau posta juga digunakan oleh bangsa Persia yang memiliki arti kulit hewan atau disebut sebagai perkamen. Perkamen sendiri merupakan media untuk menerapkan tulisan dan di dalam bahasa Inggris disebut sebagai parchment. Perkamen berbentuk lembaran yang digulung atau disebut sebagai scroll, yang berfungsi sebagai surat atau pengumuman-pengumuman. Kulit lembu dan sapi yang berkualitas digunakan untuk menulis teks-teks religi, seperti dalam kitab Zoroaster yang berisikan tentang dewa api sebagai agama utama di kekaisaran. Lalu ada kitab Avesta dan juga kitab Zan. Kata pos kemudian diadopsi oleh India menjadi pus. Sebelum Gujarat atau bangsa India datang atau berhijrah ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu, mereka telah melakukan pembelajaran mengenai teknologi tulis-menulis di Persia. Menurut saya, dengan datangnya India ke Indonesia menimbulkan banyak manfaat seperti masyarakat menjadi memiliki pengetahuan yang lebih luas karena mereka mengajarkan kepada masyarakat Indonesia mengenai cara bercocok tanam, perang,
cara melakukan pengobatan, ilmu hitam, dan masih banyak lainnya. Seiring dengan perkembangannya zaman, perkamen sudah tidak digunakan lagi dan berkembang menggunakan teknologi baru yang disebut sebagai papirus. Berubahnya perkamen menjadi papirus menimbulkan kepraktisan karena memiliki sifat yang lebih ringan dari perkamen. Papirus merupakan kumpulan daun yang berasal dari tepi sungai Nil yang kemudian ditumbuk dan dijadikan kertas. Teknologi ini banyak digunakan oleh bangsa Mesir. Johannes Gutenberg yang memiliki kebangsaan Jerman merupakan orang pertama yang menemukan mesin cetak dan yang pertama kali dicetak adalah Kitab Injil. Kemudian teknologi media mulai berkembang dan semakin lama meninggalkan media cetak karena kemunculan media-media elektronik pada tahun 1950-an. Media elektronik tersebut seperti radio, televisi, atau yang dahulunya disebut sebagai gambar bergerak, dan lain-lainnya. Adanya media elektronik menuai beragam reaksi dari masyarakat, seperti banyaknya masyarakat yang masih memilih menggunakan media cetak akibat dari keterbatasan akses teknologi tersebut. Berbeda dengan saatnya muncul ponsel dan internet, sudah banyak masyarakat yang memilih mencari informasi melalui teknologi ponsel karena lebih praktis dan mudah aksesnya dalam mencari informasi dari berbagai sumber. Tentunya, perlu waktu yang sedikit lebih lama bagi masyarakat dalam membiasakan diri menggunakan ponsel. Sejak tahun 1950, kata perpustakaan pertama kali digunakan oleh Departemen Pendidikan dengan mendirikan Biro Perpustakaan, yang sekarang disebut sebagai Perpusnas RI atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pengertian perpustakaan adalah suatu institusi yang mengurusi terkait perpustakaan dan baru bisa dikatakan perpustakaan jika di dalamnya itu ada pustakawan, pengguna, dan pustaka yang telah dikelola secara sistematis berdasarkan sistem perpustakaan. Lebih lanjut, Sutarno berpendapat bahwa pengertian perpustakaan adalah sebagai ruang dan menjadi bagian dari bangunan gedung yang di dalamnya terisi oleh buku-buku koleksi yang telah disusun dan diatur agar mempermudah membaca saat mencari buku yang diinginkannya. Pada zaman sekarang, sangat penting untuk menyesuaikan koleksi perpustakaan dan konsisten untuk menambahkan koleksi-koleksi baru agar tidak ketinggalan zaman dan tidak ketinggalan dengan perpustakaan-perpustakaan lainnya, seperti di negara-negara lain. Belanda mendirikan lembaga Balai Pustaka yang dipimpin oleh D.A. Rinkes. Beliau merupakan seorang doktor sastra Belanda. Alasan digunakannya kata balai pustaka alih-alih menggunakan kata bibliotek adalah untuk mengambil hati masyarakat Indonesia. Padahal tujuan utamanya didirikan balai pustaka adalah untuk menjajah. Lembaga balai pustaka digunakan sebagai penerbitan, percetakan, dan sebagai lembaga sensor. Lembaga sensor ini akan menyensor yang dirasa tidak sesuai dengan pemerintahan Belanda. Pada tahun 2004, Indonesia telah menggunakan istilah komunikasi dan informasi yang diadopsi dari kata sebelumnya yaitu kata penerangan. Kata penerangan sendiri sering digunakan saat Orde Lama dan Orde Baru. Oleh karena itu, pada saat ini kata departemen berganti menjadi kementerian dan sekarang disebut dengan Kominfo. Walau saat ini masih ada yang menggunakan kata penerangan seperti Pusat Penerangan TNI AU. Berdasarkan undang-undang, penggunaan kata informasi baru dimunculkan pada tahun 2008. Pengadopsian kata informasi berpedoman kepada aspek penerapan teknologi komputer seperti di dalam kegiatan perpustakaan. Penambahan kata
Informasi selaras dengan tujuan universitas-universitas di Indonesia, yaitu untuk dapat menjalankan pendidikan yang profesional dengan mengajarkan pengetahuan dan keterampilan teknologi sebagai seorang pustakawan. Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi pertama kali muncul pada tahun 1970-an, lalu pada tahun 1998 atau pada tahun 1999 mulai diterapkan Pusat Dokumentasi dan pada zaman sekarang disebut dengan PDII atau Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.